Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Fatma Asih, nomor peserta 201503290651 dengan NIM 20525299288, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi basis data kelompok perintah dalam DCL. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Muhammadiyah Majenang beralamat di Jalan Raya Padang Jaya, nomor 261, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Sopan, santun, senyum, sapa, dan salam, itulah slogan kami. Ya. Sudah kumpul semua ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan doa dipimpin oleh Mas Riko. Silakan. Ya, sebelum kegiatan dimulai, baiknya kita mau membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Saya terima kasih. Sepertinya masih dalam keadaan lelah, capek. Karena ini memang sesi terakhir hari ini ya, jam sore. Tetap kalian harus menjaga kesehatan, tetap harus mengikuti protokol kesehatan, tetap menggunakan masker. Saya pakai masker tapi karena lagi ngomong jadi dibuka ya, maaf. Pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa melakukan sholat 5 waktu. Buat yang beragama muslim, insya Allah kita muslim semua. Ya, untuk biar semangat sepertinya lelah kalian. Ini ada yang di ruangannya sama ya. Itu ada yang berdua. Kania sama siapa itu? Oh, sama Mbak Al. Ya, sama Amal ya. Ya nggak apa-apa. Ini mau ke pelajaran sekarang. Ini sesi 4, sesi yang sangat-sangat siang, sore, malah ini udah sore, masuknya sore. Sudah sholat semua kan ya tadi, sudah zuhur, sudah makan siang, ada yang belum sama seperti saya, ini kita makan ya. Makan. Terus nanti untuk hari ini biar rileks, biar nggak tegang. Nih, kita olahraga dulu. Olahraganya apa ya? Digeleng-gelengkan kepalanya ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dipatah-patahkan sekarang. Jangan hati yang dipatahkan. Pura-pura dipatahkan. Oh iya. Aduh Bu. Kalau udah ngomongin hati, aduh Bu. Kita patahkan dulu. Ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, 4 kali kita lakukan. 1, 2, 3. Ayo Mbak Amal. 6, 7, 8. Sudah. Terus tangannya. Diregangkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo Mbak Cucu. 1, 2, 3, 4. Mbak Nini. 6, 7, 8. Ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu Guru juga lelah. Ya, sudah ya? Sudah lebih baik? Lebih semangat? Sudah. Ya, oke. Sudah.
Silakan nyamankan diri kalian senyaman mungkin biar kalian itu siap mengikuti pelajarannya. Mas Riko apa sih nunjuk-nunjuk HP terus itu Mas Riko? Sudah ya? Oh, iya Mbak Dita. Coba kameranya di-on-kan semua. Kameranya coba. Biar saya lihat. Oh iya. Sudah. Ya. Gak apa-apa. Bu, kalau yang mau kameranya dimatikan boleh-boleh. Tapi tetap menyimak dan mendengarkan ya. Ya. Sebelum pelajaran mulai kita main dulu. Main tebak-tebakan. Tebak-tebak berhadiah. Berhadiahnya apa Bu? Pahala sama nilai tambahan. Yuk, sekarang saya mau nanya. Lagu daerah. Lagu daerah Jawa Barat. Cung, raise hand. Siapa yang mau jawab? Mbak Nining, silakan. Manuk Dadali. Ayah, betul nggak? Betul ya. Terus, betul. Ini udah jangan raise hand terus. Terus lagi, waktu Pancasila, sila ketiga. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Siapa yang jawab tadi? Kania. Terima kasih. Betul ya? Persatuan Indonesia. Lambang negara Indonesia. Kalau kalian orang Indonesia pasti tahu lambang negara Indonesia. Selain bendera merah putih. Mbak Nining lagi. Garuda. Garuda, Pancasila. Ya, betul. Sebutkan 3 pulau yang ada di Indonesia. 3 pulau. Ini pengetahuan sosialnya. Mbak Nining lagi. Pulau Jawa. Terus? Pulau Bali. Terus? Pulau Sumatera. Iya betul. Pulau Sumatera, Pulau Bali, Pulau Jawa. Ya enggak? Bu, ada yang jawab Jakarta. Maaf, Jakarta itu bukan pulau. Itu bagian dari Pulau Jawa. Memang Jakarta itu ibu kota negara saat ini. Ya, negaraannya sudah. Ngobrol tentang kabar kalian. Sudah saya cek presensi dulu ya. Sudah ngisi presensi di Google Classroom? Belum. Belum. Kenapa? Ini ada saya cek. Ada Cucu, ada Dita, ada Mbak Murni, ada Mbak Nining, ada Revana Mega, Mas Riko, Kania sama Amal ya tadi. Terus Ya, Mbak Bu. Yani. Ya, nggak apa-apa. Berdua nggak apa-apa. Berdua lebih baik katanya. Sudah ya? Memang 10 ya? Ini benar pas 10 soalnya Mbak Kania itu sama Mbak Amal. Amal. Ya. Saya cek dulu di sini. Oh. Coba saya cek untuk di classroom-nya yang sudah ngisi daftar hadir. Kenapa belum ngisi daftar hadir? Isi ya daftar hadirnya ya. Ya. Nih di sini ada daftar hadir. Baru ada 2 yang komentar di sini, Cahyanti sama Amal sama Kania. Oh, ada 3. Sama siapa lagi silakan. Sebelum kita mempelajari materi untuk hari ini, kita mainan dulu. Untuk apa, Bu? Review materi yang sebelumnya atau mengingat kembali materi yang sebelumnya. Kita main teka-teki silang. Sudah terlihat muka kalian ada di layar? Sudah, berarti saya bisa share screen. Sudah terlihat ada gambar teka-teki silang? Sudah. Nih, untuk menciptakan tabel ataupun indeks menggunakan apa? Ayo, Bu. Ini jawabannya apa, Mbak? Red. Crab tulisannya
C-R-E-A-T-E. Create ya. Coba. Iya. Kalau anak pemrograman itu memang harus lancar bahasa asingnya, nggak apa-apa Bu, cret. Ya, nanti dibenerin jadi create. Create ya, betul ya? Betul. Untuk menghapus data menggunakan apa? Mana? Delete. Coba masuk nggak? Oh iya. Lanjut ya. Di delete ini di sini yang panjang-panjang. Select digunakan untuk titik-titik data. Saya Bu, Murnia. Murnia, apa jawabannya Mbak Murnia? Retrieving. Retrieving gini tulisannya? Gini. Iya. Benar. Nah, coba yang ini. Insert. Insert. Saya Bu, Murnia. Murnia lagi. Apa? Jawabannya SQL. SQL. Ini yang akan kita pelajari. Masih belum tahu ya? Untuk yang ini, Dita tadi bilang mau jawab. Coba mungkin Dita sudah baca. Untuk kemarin kan sebelum pelajaran yang minggu kemarin selesai, saya sampaikan untuk hari besok apa. Mungkin Dita udah baca. Yang mana Dit? Yang depannya R atau yang depannya G? R. Jawabannya apa Dit? Revoke. Betul. Coba yang G ada yang mau tahu? Yang ini? Mimi. Jawabannya grand. Coba. Salah? Komplit sebenarnya tapi kalian kemarin sebelum hari ini belajar berarti sudah mempelajari ya. Mainannya sudah selesai? Ya. Yang akan saya sampaikan hari ini yaitu mengenai kelompok perintah dalam DCL. Tujuan pembelajaran kali ini di mana setelah pembelajaran siswa dapat menjelaskan kelompok perintah dalam basis data yang termasuk ke dalam DCL. Dan setelah itu siswa dapat menerapkan kelompok perintah basis data yang termasuk dalam DCL tadi. Nah, tujuan pembelajarannya itu. Jadi, untuk materi hari ini kalian bisa download di Google Classroom. Saya sampaikan di sana semua untuk tugas dan lain sebagainya ada di sana. Di sini terlihat PowerPoint ya? Ya. Iya, Bu. Iya. Coba. Di sini DCL atau Data Control Language pada MySQL. Kompetensi dasarnya yaitu ada di 3.4 dan 4.4. Di mana kompetensi dasarnya memahami kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL dalam indikator pencapaiannya memahami kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL dalam basis data. Menjelaskan kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL dalam basis data. Membuat kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL dalam basis data, serta mempresentasikan kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL dalam basis data. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat memahami kelompok perintah yang termasuk dalam DCL yaitu grade dan revoke dalam basis data dengan baik. Peserta didik dapat menjelaskan kelompok perintah yang termasuk dalam DCL yaitu grant dan revoke dalam basis data dengan baik. DCL atau Data Control Language, subbahasa SQL yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan data dan server database-nya seperti manipulasi user dan hak akses atau privilege. Ada dua, yaitu grant dan revoke. DCL atau Data Control Language
Grant, perintah ini digunakan untuk memberikan hak akses oleh admin ke salah satu user atau privilege on nama database to user at nama tabel. Artinya di sini yang tadi gunakan create user berarti artinya di user admin sekolah at localhost identified by admin atau create user operator sekolah at localhost identified by operator sekolah. Jadi ini admin sekolah diidentifikasinya sebagai admin, sedangkan operator sekolah diidentifikasinya sebagai operator sekolah. Kemudian berikan hak akses terhadap user yang telah dibuat dengan perintah sebagai berikut. Yang pertama, grant all privilege on sekolah to admin sekolah, berarti memberikan hak akses semuanya atau segalanya kepada admin sekolah di tabel lokal host. Berarti jika tabel lokal host itu punya hak akses semuanya di situ hanya admin sekolah, di tabel lain belum tentu. Keterangan dari tulisan tersebut adalah hak akses all diberikan untuk user dapat menggunakan seluruh perintah SQL yakni create, drop, insert, update, delete, select, dan alter. Selanjutnya, contoh DCL atau Data Control Language yang termasuk dalam revoke. Revoke merupakan perintah ini digunakan untuk mencabut hak akses. Kalau yang tadi grant itu memberikan hak akses, kalau revoke itu mencabut atau mengambil hak akses yang telah diberikan kepada user. Strukturnya, revoke all on database to user at nama tabel. Berarti mengambil semua hak akses dalam satu database kepada satu user di dalam satu tabel. Sintaknya, revoke select on universitas from admin data at localhost. Revoke all on berarti hapus akses semua dalam database sekolah to user 1 kepada user 1 di dalam tabel localhost. Dalam ini revoke merupakan kebalikan dari perintah grant. Untuk lebih jelas, kalian bisa lihat link YouTube berikut, basis data dari Bolana Ilmu Khusus Pemula Data Control Language berisikan tentang grant dan revoke. Link YouTube-nya ada di bawah ini. Untuk grant dan revoke, sudah. Sebelum kita ke grant dan revoke yang di YouTube, silakan kalian buka. Saya tunggu sekarang. Saya share dulu. Saya lihat di sini di Google Classroom sudah terlihat pretest. Silakan kerjakan pretest yang ada di sini. Itu adalah tes awal sebelum kalian ke materi yang lebih banyak. Di sini silakan kerjakan pretest, nanti nilainya akan saya cek. Saya kasih waktu 10 menit. 10 menit kurang ya, itu soalnya 10, saya kasih waktu 15 menit, itu soal hot semua, penalaran kalian terpakai sekali. Ya nggak apa-apa. Ini udah ada yang menyerahkan satu. Amal, udah. Ya, yang baru mengerjakan 3 orang. Ada yang poinnya 5. Rata-ratanya ya 29 dari 50 poin. Karena baru 3 yang mengerjakan. Ya, sudah bagus ini. 5, nilainya ada yang 5, 25. Dari 5 yang nilainya di bawah KKM 1. Sisanya KKM ke atas. Habis. Yang belum ayo diserahkan. Ya, waktunya habis. Nanti saya cek lagi. Yang masih mengerjakan, berhenti dulu. Kita perhatikan tayangan YouTube berikut.
untuk menambah hasanah ilmu kalian tentang DCL atau Data Control Language. Kalau ada pertanyaan, raise hand ya. Coba. Sudah terlihat tampilan layar YouTube? Sudah ya? Lihat, Bu. Ya. Sudah, Bu, sudah. Sudah. Suaranya kalau nggak terdengar, bilang. Tapi kalau terdengar ya silahkan dengarkan sambil disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai data control language atau yang sering kita sebut DCL. DCL ini adalah perintah yang digunakan untuk pengontrolan data dan server di database, seperti manipulasi user dan hak akses. DCL itu sendiri terbagi menjadi dua, ada grant dan ada revoke. Grant itu sendiri merupakan perintah yang digunakan untuk memberikan hak akses, sementara revoke adalah kebalikan dari grant, yaitu perintah yang digunakan untuk mencabut hak akses. Atau menambah user baru hanya dapat dilakukan oleh seorang administrator database. Nah, dalam Oracle, agar dapat berperan sebagai administrator, maka pada saat login, masukkan user dengan username sistem atau HR dan passwordnya Oracle. Ada contoh sederhana. Perintah dasarnya adalah create user, nama user identified by password. Ini ada contoh sederhana. Perintah dasarnya adalah create user, nama user identified by password. Nah, yang digunakan untuk membuat otoritas atau hak akses atau privilege terhadap seorang user. Nah, nanti kita akan coba untuk membuat privilege terhadap user BAIM. Dalam hal ini berarti seorang user hanya diperbolehkan melakukan transaksi selama transaksi tersebut merupakan hak dia, gitu ya. Nah, di sini hak akses yang terdapat dalam grant ini dua jenis ya, yaitu system privilege dan object privilege. Apa itu? Ini ya sedikit penjelasannya. System privilege di sini merupakan hak akses yang diberikan kepada user untuk dapat melakukan koneksi ke database. Di sini ada sintaknya. Nah, sintak dasarnya di sini ada grant system privilege. Grant system privilege to nama user. Nah, contohnya di sini grant create session, create table, create procedure, unlimited table space to Anggara. Artinya di sini kita memberikan hak akses kepada Anggara. Apa hak aksesnya? Dapat menciptakan session, dapat menciptakan table, dapat menciptakan prosedur, dan unlimited table space yang lain. Kemudian yang kedua, object privilege. Nah, object privilege ini merupakan hak-hak yang dapat diberikan oleh seorang user kepada user yang lainnya. Grant object privilege on nama tabel to nama user. Misalnya kita ingin memberikan hak akses kepada user hanya bisa menampilkan, menginsert serta mengupdate on help to Anggara. Kemudian kita masuk ke revoke ya. Bagian DCL yang kedua ada revoke. Nah, revoke ini digunakan untuk menghapus hak akses dari seorang user. Sintak dasarnya revoke privilege on nama tabel from nama you. Oke, sekarang kita sukses membuat user baru ya, beserta dengan hak akses yang telah kita berikan. Sekarang kita coba untuk menggunakan user kita. Silakan kalian. Tadi sudah untuk belajar sudah. Ternyata untuk membuat database tidak harus menggunakan satu software aplikasi saja. Banyak. Ada Oracle, ada MySQL, ada PHP MyAdmin, Access atau Excel sekalipun. Ya, sebelum ke LKPD, ada yang mau ditanyakan atau enggak? Kalau tidak ada, lanjut ke LKPD. Ini ada yang namanya LKPD. Oh ya, untuk kalian, saya sudah punya buku yang diterbitkan di e-book, tapi itu hanya untuk kalangan kita sendiri. Di sini sudah saya taruh linknya.
menggunakan AnyFlip. Jadi kalau kalian mau tahu tentang materi DDL, DML, dan DCL, di sini sudah ada. Linknya sudah saya share di Google Classroom. Tinggal diklik ya. Materi ajar ada di situ semua. Sekarang kita buka yang LKPD. Ini LKPD-nya kalian. Di sini ada LKPD keterampilan kelompok perintah dalam DCL. Kompetensi dasarnya ini memahami kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, DCL. Di sini tujuannya yaitu yang tadi disampaikan ya, Grand dan Revoke. Lunak database relation ada banyak di sini. Oracle, PostgreSQL, MS SQL dan sebagainya. MySQL ini sejarahnya ada, ini rangkumannya. Untuk link YouTube yang tadi ditonton juga sudah ada, alat dan bahannya di sini ada. Kita lihat ini ada pemaparan materinya sedikit. Ada lembar kerjanya. Tugasnya, buatlah kelompok terdiri dari minimal 4 orang. Ini tugas LKPD-nya yang kelompok tadi. Ini ada soal praktek. Dari database yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya, maka lakukanlah sebagai berikut. Buatlah user dengan nama kasir dan admin. Dari RLS yang tadi yang di atas ini ya. Lalu ada LKPD pengetahuan di sini. Ada soal berdasarkan RLS juga. Di sini supplier memiliki hak akses dalam sistem pada pengembangan RLS tersebut. Jelaskan alasan Anda. Di sini tentang logika analisa. Dapatkah supplier dan seterusnya. Lalu, dapatkah pembeli memiliki akses dalam sistem pada pengembangan RLS tersebut? Jelaskan alasan Anda. Kesimpulan dari di atas silakan ditaruh di kolom kesimpulan. Nanti ada LKS pengetahuan juga di sini ada pilihan ganda 5 soal di mana 4 soal itu benar-benar soal analisis. Nah, di sini sudah ada essay juga, ada yang namanya sejenis soal studi kasus di sini. Ini LKPD kalian, silakan di-download di Google Classroom. Setelah itu dikerjakan, baru besoknya distorkan kembali ya. Saya kasih waktu rata-rata poinnya tadi 45/50. Sudah ya? Ya, silakan ada yang bertanya enggak? Yang mau bertanya silakan raise hand dulu. Ya, Dita, mau nanya apa? Silakan. Bu, contohnya pakai Oracle, Bu. Ya. Pakai bahasa lain boleh nggak? Boleh. Ya, Bu. Karena Yang jawab siapa itu? cucu, Bu. Boleh, alasannya tadi ya, disampaikan ya. Ya, karena sebenarnya itu cuma struktur yang kita bisa konsum sesuai kebutuhan dan mengikuti platform yang ada. Betul. Betul ya? Boleh Iya. pakai yang boleh. Ya. Ada penjualan barang, ada penjualan transaksi. Berarti ini tabel apa? Database apa ini? RLS-nya. Tadi ada tabel penjualan, tabel pembeli, barang. Isinya apa aja? Saya minta ada yang jawab untuk yang penjualan aja. Ya. Yang penjual satu, ide penjual, kedua nama penjual, 3 email, keempat nomor telepon, yang terakhir alamat. Betul. Coba kalau Mbak Cucu ditambahi dengan tipe datanya. ID penjual itu tipe datanya apa? Ide penjual integer atau PK, nama penjual string, email string, nomor telepon string, alamat string. Ya, bagus. Betul ya? Betul lah. Terima kasih Mbak Cucu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Biar nanti dijawab sama temennya. Kayak barusan aja nanyanya, nggak usah yang berat-berat. Kalau sudah, ini waktunya udah mau habis ya? Ya.
14 menit lagi habis waktunya. Jadi sekarang saya minta dikerjakan dulu itu LKPD-nya. Kalau sudah nanti dikumpulkan. Belajar sudah, presensi sudah, tanya jawab sudah. Diskusi belum bisa ya untuk diskusi kelompoknya karena terbatasnya waktu juga. Jadi sekarang kesimpulan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan enggak? Kesimpulan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Ya, Mbak Nining, raise hand. Silakan sampaikan kesimpulannya, Mbak Nining. Kesimpulan dari Grand DCL untuk memberikan hak akses pada user yang sebelumnya dibuat, fungsinya bisa disesuaikan dengan kepentingan user dalam sebuah sistem. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Betul nggak itu kesimpulannya? Betul nggak? Betul. Sip. Betul. Ada yang mau menambahkan lagi? Kesimpulan selain dari Mbak Nining? Ada Bu. Ya, silakan. Report DCL untuk mencabut hak akses yang diberikan kepada user. DDL berfungsi untuk membuat wadah awal dan memberikan tempat tabel. DFL berfungsi untuk memanipulasi tabel pada database dan perintah lain dalam hal merubah atau modifikasi. Kalau masih ada waktu, akan KPD mengerjakan praktikum pembahasan tugas kelompok. Ya. Terima kasih Mbak Cucu sudah melengkapi kesimpulan dari Mbak Nining dan Mbak Cucu. Jadi kesimpulannya tadi sudah ya? Kesimpulannya bahwasanya DCL adalah, ayo pada tidur ya? Ya, karena waktunya sudah habis, tadi kesimpulan udah, materi kali ini sudah habis, DML, DCL, dan lain sebagainya. DDL, DML, DCL sudah ya? Sudah. Iya. Saya hanya akan menyampaikan untuk pertemuan minggu depan, sebelum ini, kan materi sudah habis. Berarti besok pertemuan minggu depan itu ulangan harian. Ya, Bu. Ya, Bu. Semoga kita sudah bisa bertemu untuk minggu depan. Amin. Jadi, ya. Amin. Tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan juga. Makan, istirahat yang teratur, yang cukup. Bu. Pakai vitamin sama pakai doa dan doanya ditambah. Nah, itu ya. Sudah, kalau sudah pertemuan selanjutnya ulangan harian. Setelah ulangan harian nanti kita ke tema selanjutnya yaitu tentang aplikasi yang mengkoneksikan antara database satu dengan tampilan user interface-nya. Kalau sudah silakan. Sudah selesai kesimpulan sudah, kita berdoa dulu. Tadi yang mimpin doa Mas Riko, sekarang yang nutup juga Mas Riko. Silakan Mas Riko. Untuk menutup pembelajaran kali ini, alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, sudah. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kalian itu lebih dari yang kami pikirkan. Jadilah seorang yang bisa membanggakan diri sendiri dan membanggakan keluarga. Tetap sehat. Tetap jadi anak yang berbakti untuk orang tua. Jadilah anak yang selalu baik kepada siapapun. Sekian dari kami.
Hati-hati di jalan, jangan lupa ya nanti makan dulu terus sholat. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.